Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam melaksanakan pembelajaran. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu curah limpahkan kehadirat baginda Allah, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Apriana dari kelas 2B Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mind map yang telah saya buat untuk mampu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Jadi untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan di bab 1. Nah, di bab 1 ini ada beberapa rangkaian yang subbab yang harus saya terangkan terlebih dahulu. Di sini saya membagi dari 3 subbab. Pertama ada konsep dan urgensi, yang kedua ada alasan, dan yang ketiga ada sumber warga negara dan pengertian pendidikan kewarganegaraan dan juga tantangan. Di sini saya mengambil dari sumber-sumber terindikasi lah, sumber-sumber yang kredibel seperti dari jurnal dan juga beberapa bahan buku bacaan. Untuk itu di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, di konsep dan urgensi ini ada namanya belajar keindonesiaan. Kenapa di sini memakai kata kerja ke? Nah, di dalam kita mempelajari tentang Indonesia, tentu harus lebih menekankan kepada khususnya sebagai individu, ya, untuk memantapkan betul-betul. Di sini ada konsep apa itu belajar keindonesiaan. Belajar keindonesiaan yang berarti mengenal dan juga mencari dan juga memperdalami tentang negara dan budaya yang ada di tanah tercinta kita, yaitu Indonesia. Nah, di sini kita belajar, tentunya kita memberikan pembelajaran yang memang betul-betul untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada yang mungkin tidak kelihatan ya karena jarak kamera jauh sekali. Nah, bisa dilihat di sini itu saya menekankan kepada 5 ada belajar keindonesiaan, ada kepribadian bangsa, rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan good and smart citizen. Di sini saya lebih ke pembahasan pada konsep dan urgensi ini. Saya lebih membahas mendalam tentang belajar keindonesiaan dan juga rasa kebangsaan. Karena di dalam subbab ini tentunya kita tak hanya terlepas dari apa itu yang kita ketahui tentang Indonesia, tapi kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya tentunya sangat rasa bangga terhadap diri kita sendiri. Di sini saya lebih menekankan kepada rasa kebangsaan. Apa itu rasa kebangsaan? Ialah yang ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam bukunya karya Immanuel Kant tentang pendidikan
ialah sebagai fondasi bagi utama dalam suatu negara ataupun suatu bangsa. Di sini saya lebih menekankan kita harus terus belajar, kita harus terus mencari ilmu, menggali ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Supaya apa? Supaya bisa bermanfaat bagi negara dan juga bangsa. Oke, nah selanjutnya ini ada alasan. Alasan ialah saya mencantumkan 4 diantaranya: sadar hak dan kewajiban, bertanggung jawab, dan juga demokratis, dan juga mata kuliah wajib. Nah, di sini sadar hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia harus seperti apa gitu. Hak kita tentunya kita mendapatkan ya fasilitas kesehatan tentunya dan lain sebagainya, pendidikan juga. Nah, disinilah hak kita sebagai warga negara, dan kewajiban kita apa? Seperti mematuhi bayar pajak dan juga dan lain sebagainya. Ya, dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada di dalam diri kita sendiri. Dimulai dari hal-hal kebiasaan kecil yang akan berdampak pada di kehidupan kita nanti. Seperti itu teman-teman semua. Dan selanjutnya kita akan membahas sumber. Dari apa yang saya bahas dua tadi itu berkaitan dengan sumber. Apa itu sumber? Ialah sebagai rujukan ataupun sebagai sarana. Nah, di sini saya mencantumkan 3, yaitu historis, sosiologis, politis. Di historis ini, nah kita mengenal tentang sejarah bangsa Indonesia. Tentu teman-teman semua yang memang paham betul mengenai pembahasan sejarah tak luput dari yang namanya kita diporak-porandakan oleh sekutu. Nah, di situ banyak pelajaran-pelajaran penting, dan disitulah lahir tokoh-tokoh penting dalam bangsa Indonesia, seperti pelopor pendidikan Soekarno, Bung Hatta, dan juga B.J. Habibie, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Baik sekali melahirkan tokoh-tokoh hebat besar dan juga besar. Itu sangat berpengaruh. Kita harus dulu apa yang dikatakan oleh Soekarno, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Tentu karena sejarah itu yang membuat suatu bangsa itu menjadi lebih kuat, mengingat dan mempelajari. Di dalam bukunya Stephen Hall, dalam artikel yang berjudul Bangsa Bisa Dirubah dan juga Kehidupan Bisa Terubah apabila kita mengenal jejak nenek moyang kita. Nah, setelah itu ada sosiologis, berkaitan juga politis, ya seperti itu. Oke, next kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwasannya sebagai warga negara. Nah, di sini saya beri contoh TNI, Polri, mahasiswa. TNI ya haknya dan kewajibannya tentu berbeda dengan kita mahasiswa. TNI kewajibannya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini supaya apa? Tentram dan damai, dan tidak ada yang namanya itu peperangan. Dan juga di sini ada Polri sebagai petugas untuk mengayomi masyarakat, dan mahasiswa sebagai pelajar yang betul-betul mendalami disiplin ilmu yang mereka tempuh pada pendidikan yang mereka tuju. Oke, next. Pengertian di sini teoritis, pendidikan demokrasi, berpikir kritis, dan sikap demokratisnya teman-teman semua. Oke, di sini kita lanjut saja ke tantangan. Tantangannya itu apa? Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu sangat-sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan yang memang akan dihadapi.
seperti globalisasi, budaya luar, krisis moral, nasionalisme menurun. Apa ini globalisasi? Ialah muncul memang dari internal ya, dan budaya-budaya luar yang memang sangat-sangat mempengaruhi betul kondisi budaya yang memang sekarang di Indonesia yang sudah pudar. Karena apa? Mereka lebih ingin ngetren dan terlihat modern karena dengan masuknya budaya-budaya barat sehingga masyarakat dinilai sangatlah tradisional ataupun kampungan apabila masyarakat itu tidak mengikuti tren zaman sekarang. Krisis moral, nasionalisme menurun. Tentu ini sebagai tantangan yang memang betul-betul prihatin, dan tantangan ini sebagai ujian untuk kami selaku mahasiswa supaya mengedepankan apa budaya kita harus berkembang ke dunia luar, bukan budaya luar yang masuk ke dunia kita. Jadi saya akan mengajak, bukan akan sebetulnya, saya mengajak teman-teman semua, ayolah sama-sama kita bangga dengan identitas diri, dengan bangsa, dengan negara, dengan suku yang ada di Indonesia. Cinta tanah air, tidak membeda-bedakan suku. Nah, itulah sebagai poin-poin penting. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya, karena saya juga masih proses belajar. Untuk itu mohon kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.